Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dosen pengampu dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Angga Fernando, NIM 25102021002, mahasiswa program studi PJJ S1 Manajemen, kelas MJ 707. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis manajemen pemasaran internasional dengan studi kasus strategi ekspansi McDonald's Corporation di pasar Indonesia. Fokus utama kita hari ini adalah untuk membahas bagaimana sih McDonald's itu mengadaptasi strategi global mereka agar selaras dengan kondisi lokal yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan kali ini kita mulai dari profil perusahaan dan juga sejarah di Indonesia. Nah, McDonald's adalah sebuah raksasa industri makanan siap saji yang berasal dari Amerika Serikat. Secara global, mereka itu dikenal dengan sistem waralaba atau franchise ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan franchise yang sangat terstandarisasi. Nah, di Indonesia sendiri, perjalanan McDonald's itu dimulai pada 23 Februari 1991 dengan pembukaan gerai pertamanya di Sarinah, Tamrin, Jakarta. Sejak saat itu, McDonald's itu telah bertransformasi dari sekadar merek asing menjadi sebuah bagian integral dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Sekarang mereka punya ratusan gerai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke nih. Nah, selanjutnya kita akan membedah mengenai apa alasan McDonald's itu memasuki pasar yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan fundamental nih mengapa Indonesia itu menjadi pasar yang sangat menarik bagi McDonald's. Nah, dari hasil analisis saya ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah potensi pasar. Nah, kita tahu Indonesia itu populasi penduduknya itu sangat banyak sekali, lebih dari 270 juta jiwa dengan pertumbuhan kelas menengah yang cukup pesat. Nah, ini merupakan pasar konsumen yang sangat masif sekali nih, sehingga menjadi alasan mengapa McDonald's itu memasuki pasar Indonesia. Nah, yang kedua adanya karakteristik konsumen. Konsumen di Indonesia itu dikenal sangat terbuka terhadap tren global, akan tetapi mereka juga tetap memegang teguh preferensi rasa lokal. Mereka pengen hadirnya menu-menu lokal ya, seperti nasi, karena kalau hanya ada menu roti-roti seperti itu untuk makan berat, kita cenderung nggak suka ya. Karena kalau makanan berat itu setidaknya ada nasi yang dihidangkan seperti itu. Oke, yang ketiga itu dari faktor demografi. Nah, kita tahu nih teman-teman, struktur penduduk kita itu didominasi oleh Gen Z ya, atau generasi muda lah, yang dimana mereka itu sangat produktif dan juga dinamis gitu. Mereka suka kecepatan, kenyamanan, dan juga pengalaman makan yang modern yang ditawarkan oleh gerai makanan siap saji. Nah, 3 alasan ini menurut saya yang menjadi alasan kenapa McDonald's itu memasuki pasar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai strategi manajemen pemasaran. Nah, kita bedah nih gimana sih strategi bauran pemasaran dari McDonald's. Yang pertama mengenai adaptasi produk. Nah, McDonald's ini tuh teman-teman mereka sudah memahami nih bahwa nasi itu merupakan makanan pokok yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan hal utama yang gak boleh hilang dan harus mereka sajikan dalam menu makan mereka. Nah, maka dengan hal itu McDonald's itu mencoba menghadirkan menu nasi dan juga ayam goreng yang saat ini itu jadi best sellernya nih di McDonald's, mengalahkan burger.
Mereka juga sangat inovatif dalam hal menghidangkan menu musiman kayak burger rendang dan McSpicy yang mereka sesuaikan dengan kegemaran masyarakat Indonesia terhadap rasa pedas. Nah, Indonesia itu kan doyan pedas gitu masyarakatnya. Dan yang kedua adanya strategi harga nih. Untuk menyiasati daya beli yang beragam, McDonald's itu menerapkan harga yang benar-benar kompetitif nih. Melalui paket panas atau paket nasi dan menu McSaver, mereka menjangkau segmen pelajar dan mahasiswa tanpa menghilangkan kesan sebagai merek internasional yang berkualitas. Nah, ini merupakan strategi manajemen pemasaran yang mereka lakukan, yaitu adaptasi produk dan juga strategi harga begitu. Selanjutnya adalah strategi manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya adalah aspek promosi dan juga distribusi dari bauran pemasaran ya. Untuk promosi, McDonald's Indonesia itu sering menggunakan pendekatan emosional seperti iklan yang temanya itu tema-tema keluarga gitu loh dan juga momen kebersamaan. Nah, biasanya momen-momen seperti Ramadan itu merupakan momen yang mereka gunakan untuk mempromosikan iklan bertema keluarga dan juga momen kebersamaan ini. Nah, tak hanya itu, mereka juga sangat aktif di media sosial dengan menggandeng influencer lokal. Untuk apa? Untuk tetap relevan dengan tren masa kini. Nah, yang kedua adalah distribusi. Nah, di era digital, teman-teman, McDonald's itu sangat kuat dalam integrasi e-bisnis. Selain mereka membuka gerai fisik yang strategis, mereka juga bekerja sama nih dengan platform pengiriman daring seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Dan juga menghadirkan sebuah layanan drive-thru yang menjadi standar industri yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan produknya McDonald's itu secara cepat begitu. Kemudian adanya adaptasi budaya dan perilaku konsumen. Nah, teman-teman, salah satu kunci sukses terbesar yang ada di McDonald's itu adalah adaptasi budayanya nih. Seperti menghadirkan sertifikasi halal, tentu ya, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia, McDonald's menaruh perhatian penuh pada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini merupakan langkah yang paling penting nih untuk membangun sebuah kepercayaan dan rasa aman bagi konsumen di Indonesia, khususnya konsumen muslim, sehingga mereka tidak perlu khawatir produk ini itu merupakan produk asing tetapi mereka memiliki sertifikasi halal, jaminan dari pemerintah. Nah, sehingga masyarakat merasa aman nih, khususnya yang muslim, konsumen merasa aman nih karena sudah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa produk yang mereka keluarkan itu adalah 100% halal gitu. Nah, yang kedua adanya kebiasaan lokal. Nah, mereka itu juga memahami bahwa masyarakat Indonesia itu sangat mementingkan aspek kekeluargaan ya. Nah, oleh karenanya fasilitas seperti area bermain anak dan juga paket ulang tahun itu sangat dioptimalkan oleh McDonald's. Selain itu juga penyediaan sambal dalam jumlah banyak di gerai itu bisa disebut bentuk penyesuaian kecil, tapi dampaknya besar nih teman-teman. Mungkin kedengarannya kayak cuma menyediakan sambal, kayak apa sih dampaknya gitu loh. Jangan salah ya teman-teman, hanya menyediakan sambal memang kedengarannya sepele, tetapi dampaknya itu sangat besar ya, karena masyarakat Indonesia itu balik lagi ya, mereka tuh doyan pedes gitu loh. Jadi dengan adanya sambal, mereka ini jadi tergairahkan semangat untuk makan gitu. Akhirnya nanti nambah lagi gitu. Nah, selanjutnya yang ketujuh mengenai tantangan dan juga penyesuaian. Sebagai raksasa, McDonald's itu juga tidak terlepas dari adanya sebuah tantangan nih. Ya, menghadapi persaingan. Ya, namanya menghadapi persaingan tuh nggak mudah ya, walaupun untuk sekelas McDonald's.
Karena McDonald's itu harus menghadapi kompetitor lokal nih, dimana kompetitor lokal itu kan mereka menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau nih, serta adanya pergeseran preferensi konsumen ke arah makanan yang lebih sehat juga membuat tantangan bagi McDonald's untuk gimana ya supaya kita tetap bisa bertahan nih gitu. Nah, menanggapi tantangan ini, McDonald's itu melakukan sebuah modernisasi layanan. Mereka punya yang namanya self-ordering kios untuk mempercepat pelayanan dan terus mengeksplorasi menu-menu baru yang unik tentu saja ya. Demi apa? Demi menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Lanjut, yang kedelapan. Kesimpulan dan juga pelajaran utama. Nah, habis kita melakukan pembahasan, kita tiba di penarikan kesimpulan dan juga apa sih pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sebagai kesimpulan, strategi manajemen pemasaran internasional McDonald's di Indonesia itu merupakan bisa kita anggap sebagai contoh sukses ya. Karena dari konsep global mereka itu tadi yang membuat mereka itu sukses di Indonesia. Nah, evaluasi yang saya analisis ya, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini, McDonald's ini berhasil karena mereka itu tidak kaku, artinya mereka itu fleksibel gitu loh. Nah, tetapi dengan ketentuan juga, mereka itu tetap menjaga standar kualitas global, akan tetapi mereka fleksibel dalam menyentuh selera dan nilai budaya lokal. Tidak dipaksakan SOP yang ada di Amerika. Mereka mencoba untuk menyentuh selera budaya. Gimana sih seleranya orang Indonesia? Begitu. Nah, pelajaran berharga yang kemudian dapat diambil adalah dalam sebuah bisnis internasional, memahami karakteristik budaya dan juga karakteristik konsumen bukan sekedar opsi saja, melainkan sebuah syarat mutlak untuk memenangkan persaingan dan tetap eksis di pasar lokal. Jelas ya. Karena kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan budaya lokal dan konsumen lokal, ya otomatis kita akan tergeser gitu. Sama seperti mungkin seperti Karen's Dinner ya, itu kan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi keramah tamahan gitu ya. Nah, dan kabarnya sekarang juga Karen's Dinner itu hanya tinggal 1 atau 2 gerai aja yang buka di Indonesia. Nah, itu salah satu pelajaran utamanya juga. Mereka itu harus memahami gimana sih budaya Indonesia itu, gimana sih perilaku konsumen lokal itu gitu. Bukan hanya dijadikan sebagai opsi, tetapi juga dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memenangkan persaingan. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari saya mengenai analisis pemasaran internasional McDonald's di Indonesia. Harapan saya semoga pemaparan ini itu dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua nih, khususnya dalam konteks kewirausahaan dan juga bisnis internasional. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, dengan senang hati saya akan menerimanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.